Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah. Kita meneruskan lagi acara di perkampungan sunnah siri yang ke-10 ini dengan satu topik yang bersesuaian dengan tema yang diangkat pada kali ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang masih lagi kekal di dalam masjid ini ataupun masih lagi kekal di luar sana. Harus kita mengekalkan diri kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bijak menggunakan akal fikiran kita, dan kita tidak mahu memasukkan diri kita dalam golongan-golongan orang yang dangkal akal fikirannya. Hari ini, sekarang ini, kita akan sama-sama membincangkan satu lagi topik yang amat penting kerana ianya sekarang ini berlegar dan semakin parah di kalangan masyarakat kita. Ada satu topik yang menggabungkan dua elemen yang penting. Pembersihan jiwa, membersihkan rohani, bukan membodohkan diri. Jika kita mendengar dan melihat topik ini, ada dua perkataan yang amat berlawanan di dalam tajuk ini. Yang pertamanya ialah membersihkan rohani, dan yang kedua ialah membodohkan diri. Satu ialah satu perkataan yang amat murni, yang amat baik, dan lagi satu perkataan yang sangat jelek bunyinya, dan kita pun tidak mahu termasuk dalam golongan itu. Membersihkan rohani itu suatu amalan yang sangat bagus, yang sangat baik. Dalam Al-Quran antara contohnya, jika kita melihat semula dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, contohnya itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah paling asasnya dengan 8 perkara dalam surah Asy-Syams. Nanti tuan-tuan boleh rujuk semula dalam surah Asy-Syams. Allah bersumpah dengan 8 perkara, 8 makhluknya itu. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Taala menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya amat beruntunglah mereka yang berusaha membersihkan jiwanya, dan rugilah mereka yang mengotorkan jiwanya itu. Dalam Islam ini kita sebutkan sebagai tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tetapi kenapa dalam topik pada hari ini penganjur meletakkan antara membersihkan rohani dan membodohkan diri? Bermaksud di luar sana adanya golongan yang dalam usaha mereka untuk membersihkan rohani mereka itu, dalam usaha mereka untuk melakukan tazkiyatun nafs itu, membersihkan jiwa mereka itu, ada di antara mereka yang memilih jalan yang bijak, jalan yang benar, jalan yang sahih, yang menggunakan akal fikiran mereka yang waras. Tetapi ada juga di luar sana mereka yang sama ada sengaja ataupun tidak sengaja dilihat seolah-olah membodohkan diri mereka sendiri, tidak menggunakan akal fikiran mereka yang waras dengan alasan, dengan niat yang baik, iaitu untuk membersihkan rohani, untuk membersihkan jiwa. Tetapi amalan yang mereka lakukan, cara fikir mereka itu dilihat seolah-olah mereka ini tidak langsung berfikir. Ayat yang digunakan dalam topik ini ialah membodohkan diri mereka sendiri. Saya yakin tuan-puan yang hadir ini tidak mahu sama sekali jika orang mengatakan kita, hei orang bodoh. Kan? Kitalah orang yang akan marah, aku tidak bodoh. Aku tak suka orang panggil aku orang bodoh. Aku ada otak, aku ada akal fikiran. Tetapi di dalam usaha untuk membersihkan rohani, membersihkan jiwa, melakukan tazkiyatun nafs ini, ada di luar sana mereka itu yang memasukkan diri mereka dalam golongan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang dan jangan risau. Bukan saya ahli panel.
saya sedar diri. Saya hanyalah moderator. Okey? Yang akan, sebab saya nampak tuan-tuan, nampak semua macam ahli panel, mana dia moderator? Tak. Saya moderator. Okey? Untuk mengupas topik ini, alhamdulillah pagi ini kita terbangkan khas jauh dari negara jiran kita, dari Indonesia sana. 2 orang tokoh ulama, 2 orang tokoh da'i kita, pendakwah kita, ahli ilmu kita pada hari ini. Maka sesi hari ini ialah sesi bersama dengan Indonesia. So tuan-puan, kita akan bawa untuk keluar sikit bersama dengan 2 orang tokoh yang sangat hebat yang kita undang pada hari ini. Yang pertamanya ialah Al-Fadhil Dr. Haji Fahmi Salim, dan yang kedua ialah Dr. Haji Saidul Amin. Dr. Fahmi Salim merupakan salah seorang dosen di pensyarah di Universitas Profesor Dr. Hamka, UHamka di Jakarta. Dan Dr. Saidul Amin ialah salah seorang juga pensyarah di 2 tempat, satu di Indonesia dan satu di Perlis juga, iaitu di UMAM, Universiti Muhammadiyah Malaysia, UMAM. Lihat songkoknya saja pun jelas. Songkoknya itu disulam dengan perkataan UMAM, Universiti Muhammadiyah Malaysia. Yang belum lagi berkesempatan, apa yang sudah hadir ke Perlis ini, ada masa bolehlah pergi untuk melawat di kampusnya yang ada di Perlis ni, insyaAllah. Inilah 2 orang yang akan menghuraikan tentang topik kita ini. Siapakah yang benar-benar membersihkan dirinya, ataupun siapakah pula yang menjatuhkan, memasukkan dirinya di dalam kebodohan diri mereka yang mereka tidak sedar mungkin itu. Ayuh sama-sama kita berikan tumpuan untuk buka gelanggang pada hari ini. Saya nak berikan kepada Al-Fadhil Syekh Dr. Fahmi Salim untuk memberikan satu latarnya dahulu tentang konsep tazkiyatun nafs ini, membersihkan diri ini. Apakah ianya sesuatu yang amat penting yang ada dasarnya dalam Islam ini, ataupun ianya ialah sesuatu yang ditokok tambah daripada luar yang dimasukkan ke dalam Islam ini, ataupun di sana adanya istilah-istilah lain yang orang gunakan tetapi sebenarnya merujuk satu perkara yang sama, ataupun istilah itu sudah pun disalahgunakan oleh orang lain. So mari kita dengar untuk kita mendapatkan landasannya, asasnya tentang konsep tazkiyatun nafs ini. Doktor, lebih kurang tempoh masa dalam 10 minit, boleh kita kongsikan bersama dengan hadirin sekalian. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih kepada saudara moderator pagi hari ini, luar biasa. Beliau berapi-api menjelaskan kepada kita, memberikan pengantar luar biasa. Juga kepada seluruh hadirin, hadirat, jamaah muslimin dan muslimat Perkampungan Sunnah edisi atau seri yang ke-10 ini. Izinkan saya Al-Fakir untuk sedikit menjelaskan apa itu tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi ini berasal dari 2 kata. Pertama adalah tazkiyah. Arti tazkiyah itu sendiri adalah meningkatkan, mengembangkan, menumbuhkan dan membersihkan. Ya, meningkatkan, mengembangkan, lalu membersihkan. Ya. Apa yang dibersihkan? Yaitu an-nafs, jiwa kita. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, istilah tazkiyatun nafsi ini merujuk kepada ayat-ayat yang luar biasa yang menunjukkan fungsi daripada tazkiyah ini. Yang pertama, kalau kita melihat Al-Quran, tazkiyatun nafsi ini adalah salah satu tugas pokok, salah satu yang terpenting yang diemban oleh setiap nabi dan rasul. Ya, dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 129.
yaitu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar di akhir zaman Allah turunkan, Allah utus seorang nabi, seorang rasul dari keturunan beliau, ya, yang menjalankan 3 fungsi, yaitu disebutkan dalam doa ini Al-Baqarah 129, silakan dibuka. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, ini saya tidak perlu terjemahkan lagi ya. Boleh lihat terjemahnya masing-masing. Yang kedua di dalam surah Al-Baqarah juga di 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, dan seterusnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa in kuntum min qabli laminal ghafilin. Kemudian ada juga di surat Ali Imran ayat 164. Ya, ini jelas. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhal. Jadi intinya adalah tugas Rasul ini pertama adalah membacakan kepada umat manusia ayat-ayat Allah. Ya. Karena apa? Karena kita ini memerlukan panduan hidup. Ayat-ayat Allah ini memberikan petunjuk kepada kehidupan kita agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Dari mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Ya. Hanya dari kitabullah. Hanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu Allah itu lalu kemudian dijelaskan, disarah dengan terperinci ajaran-ajaran itu ke dalam praktek nyata atau istilahnya blueprint, cetak biru, ya, daripada wahyu itu yang ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu aspek dari sunnah itu adalah tazkiyah, penyucian atau pembersihan jiwa. Juga misalnya dalam surat An-Nazi'at itu ada perintah Allah kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, wahai Musa, pergilah engkau, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah menghadap Fir'aun, ya, karena dia adalah orang yang melampaui batas. Nah, kecenderungan kita semua manusia ini adalah melampaui batas, ya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Maka dakwah Nabi Musa pertama kali kepada Firaun adalah memberikan penyucian jiwa. Faqul hallaka ila an tazakka, katakan kepada Firaun itu, apakah engkau mau untuk membersihkan jiwamu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan setelah itu aku akan memberikan engkau petunjuk kepada Tuhanmu sehingga engkau merasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama di dalam Al-Qur'an itu sebutkan tentang fungsi daripada dakwah Nabi dan Rasul itu, salah satunya adalah tazkiyah, ya, menyucikan jiwa. Yang kedua tadi sudah disampaikan dalam mukaddimah bahwa Allah bersumpah, ya, dengan banyak makhluknya ini besar-besar. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Untuk apa? Semua itu Allah jadikan sebagai objek sumpah untuk menegaskan bahwasanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dengan jiwa manusia, semata-mata untuk menegaskan apa? Sebuah ketentuan ilahi bahwasanya sangat beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya. Dan sungguh celaka, binasa orang yang mengotori jiwanya. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga fungsi adalah penyucian jiwa ini mengantarkan kita ke surga. Dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam surah An-Nazi'at ayat 40, kemudian surah Thaha ayat 75 sampai 76. Ini menarik. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu, ya, beliau mendakwahkan kepada Fir'aun ini
tentang bagaimana menyucikan jiwa. Nah, yang pertama menyambut seruan dakwahnya Nabi Musa untuk disucikan jiwanya, kalau menurut saya penyucian jiwa di sini adalah dengan menerima tauhid. Ya, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tazkiyah yang pertama. Karena hal yang pertama mengotori jiwa kita ini adalah kemusyrikan, kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu yang pertama kali mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah siapa? Para penyihir. Ya, para penyihir siapa? Fir'aun. Para penyihir Fir'aun ini kemudian sadar setelah mereka tipu daya mereka dikalahkan oleh Nabi Musa, ya, dengan tongkat yang beliau lemparkan menjadi ular yang besar, kemudian memakan semua tipu daya penyihir-penyihir Fir'aun. Ini akhirnya apa? Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalu kemudian membersihkan jiwanya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan apa? Mereka dipuji oleh Allah di dalam surat Thaha ayat 75 sampai 76. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sendiri. Jadi Nabi SAW sendiri itu, ya, itu berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan-keburukan hati, dari keburukan jiwanya. Ini seperti bisa dibaca dalam khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina. Ini pembukaan khutbah semua khatib Jumat atau semua penceramah hendaknya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, ketika beliau membaca khutbatul hajah ini dengan apa? Diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian permohonan kita untuk berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan dan kejelekan-kejelekan jiwa kita. Saudara dirahmati Allah, terakhir saya ingin sedikit menyinggung bahwa keterpurukan umat ini, ya, keterpurukan, kekalahan-kekalahan umat ini, ya, di berbagai bidang, diantaranya itu disebabkan oleh apa? Kalau kita lihat, kita baca terusan daripada surah Ali Imran ayat 164 tadi, laqad manallahu 'alal mu'minin, langsung setelah itu ayat 165 mengatakan apa? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Ya, setelah ayat tentang tazkiyah itu di ayat 164 itu adalah tugas dan fungsi Rasulullah SAW, maka kemudian di ayat berikutnya dinyatakan apa? Apakah ketika datang kamu tertimpa musibah? Apa musibah di sini? Kekalahan di perang Uhud. Qad asabtum mithlaiha. Padahal kamu dulu sebelumnya sudah menang, mendapatkan keberuntungan dua kali lipat daripada kekalahan Uhud. Qultum anna hadza. Lalu kamu mengatakan apa? Dari mana kekalahan ini? Kenapa kita bisa kalah? Apakah kita sudah ditinggalkan Allah? Apakah kita tidak lagi dipercaya oleh Allah untuk mengemban risalah Islam ini? Kenapa kita bisa kalah di medan Uhud? Jawabannya apa? Saudara yang dirahmati Allah. Qul huwa min 'indi anfusikum. Kekalahan itu sebabnya adalah karena ketamakan dan keburukan yang ada di dalam jiwa kalian. Maka mari kita harus menjaga hati kita agar tetap bersih. Kalau tubuh kita mandi 2 kali sehari, badan kita beri makan, asupan nutrisi, makan minuman, suplemen, vitamin dan sebagainya. Akal pikiran kita berikan ilmu yang manfaat, membaca hal-hal yang bermanfaat, maka hati kita juga harus diberikan nutrisi makanan hati, yaitu apa? Zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, tadabbur Al-Quran, tilawatil Quran, memiliki sifat sabar, syukur dan lain sebagainya agar kita lengkap sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Marilah sekarang ini bahawa tazkiyatun nafs ialah satu perkara yang kita perlu untuk menerimanya. Kerana ia sebahagian daripada ajaran Islam, sunnah yang benar. Maka kita harus memasukkan tazkiyatun nafs itu di dalam salah satu
agenda kehidupan kita ini seperti yang disebutkan oleh Dr. Fahmi tadi. Namun doktor, sudah pasti di sana dalam usaha kita untuk melakukan pembersihan jiwa ini adanya cabaran-cabaran yang akan kita hadapinya. Kalau kita tidak sanggup menghadapi cabaran ini ataupun kita tertewas dalam menghadapi cabaran ini, maka ia pasti akan membawa kita kepada kegagalan dan kita tidak akan boleh untuk melaksanakan proses itu. Maka mungkin di peringkat awal juga kita mohon untuk doktor kongsikan kepada kita semua. Kita mahu untuk melakukan pembersihan jiwa. Namun bagaimana untuk menghadapi cabaran-cabaran itu dan apakah cabaran yang terbesar dan apakah kalau boleh dikongsikan juga apakah tips ataupun contoh-contoh amalan harian yang boleh kita lakukan yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW dalam kita melakukan pembersihan jiwa ini. Fadhal Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sependapat dengan guru kita Ustaz Fahmi Salim bahwa moderator kita luar biasa. Tadi ketika dia bercakap, saya berfikir-fikir apa beza saya dengan dia. Last tadi baru saya dapat. Ya, kalau moderator macam beliau, dah cocok jadi penceramah. Tapi penceramah macam saya, belum cocok jadi moderator. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah. Hakikat dari tazkiyatun nafs seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Ayat itu cukup jelas bahwa tazkiyatun nafs yang sesungguhnya itu harus melalui cara yang betul. Berzikir kepada Allah, fasallah, dan sholat. Permasalahannya, tazkiyatun nafs ini jika dilakukan bukan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dia bisa liar, lari kemana-mana. Karena zikir, sholat, dan lain-lainnya itu merupakan ibadah. Kita mesti dudukkan dulu satu kaedah. Al-aslu fil ibadah, al-ittiba' wa tauqih. Al-aslu fil ibadah haramun. Terkecuali apa yang diperintahkan. Sebab dunia tazkiyatun nafs itu, kalau dalam bahasa Indonesia, itu dunia remang-remang. Kalau kita betul melangkah, sampailah kita kepada jiwa yang bersih, jiwa yang bertauhid, dan jiwa yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa hamba Allah hitam, pekat, yang dulu sebelum Islam hanya sebagai seorang hamba sahaya yang bernama Bilal bin Rabah. Ketika dia menyatakan keislamannya, dia disiksa. Diletakkan di padang pasir yang panas. Diletakkan batu di atas badannya, dipijak-pijak. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya kata-kata ahad, ahad. Apa penyebabnya itu? Ini hasil dari tazkiyatun nafs yang sesungguhnya. Menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh.
yang sekali menyatakan la ilaha illallah sampai akhir menyatakan kalimat yang sama. Orang yang berani bertanding di atas gelanggang kehidupan yang tidak menakuti apapun terkecuali hanya Allah. Itu akhir daripada tazkiyatun nafs yang sesungguhnya. Saya teringat itu. Ayahnya Hamkah, Syekh Abdul Karim Amrullah, murid dari Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi yang ada di Mekah. Ketika zaman Jepun, dia dijemput hadir pertemuan ulama-ulama se-Indonesia di Jawa itu. Ketika musyawarah akan dimulai, militer Jepun waktu itu, istilahnya militer polis atau polisi militer polis itu menyuruh semua ulama yang hadir untuk kere. Kere itu rukuk ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada dewa matahari. Ramai ulama yang berdiri. Hanya ada beberapa yang tak berdiri. Di antaranya beliau, ada Syekh Ahmad Sorkati, pendiri Al-Irsad dan beberapa. Kebetulan beberapa ulama di sekitar dia berdiri juga dan rukuk begitu. Dia marah. Ini musyrik kata dia. Apa kata ulama yang di sebelah? Ulama kan punya dalil. Kata ulama yang di sebelah, ad-darurah tubihul mahzurah. Ulama yang di kiri ruku juga jangan musyrik. Kata yang di sebelah, al-musaqqah tajlibut taisir. Wah, itu. Kalau tak pandai mencari dalil bukan ulama kan itu masalah. Dia berdiri gitu. Akhirnya polis Jepun panggil dia. Ditanya kenapa tak nak ruku. Ruku ini tauhid, hanya kepada Allah. Syirik dan musyrik orang yang melakukan ruku kepada selain Allah. Kabarnya dicabut kuku-kuku jari dia itu. Umur dah 65 lebih. Karena umur dah tua tak jadi dibunuh, dilepaskan. 3 bulan kemudian Hamka datang. Dia tanya ke ayah dia itu. Kenapa ayah tak nak rukuk sikit aja? Tak payah rukuk seperti solat. Tunduk aja kepala sikit, kata dia. Kalau ayah tak nak tunduk, nanti ayah disoal siasat oleh polis Jepun itu. Ayah boleh mati, kata dia. Apa jawaban beliau? Ananda, yang kutakutkan bukan soalan-soalan yang membuat aku mati. Tapi yang kutakutkan soalan-soalan selepas aku mati nanti. Itu yang tauhid itu. Itu dari mana muncul? Itu dari tazkiyatun nafs. Orang yang sudah menggadaikan, menjual dirinya hanya kepada Allah. Tapi tazkiyatun nafs itu harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau tidak bahaya. Zikir kita sepakat. La ilaha illallah. Tapi di kalangan sebelah, zikir itu dimodified. Ada namanya zikir zali, ada namanya zikir hafi. Itu Ustadz Fahmi Salim lebih paham daripada saya. Kalau sudah paham yang salim, itu amal pun salim juga itu. Sudah selesai itu. Itu masalah. Kalau saya kan masih Fuad Salim, belum paham Salim lagi, kan itu masalah. Jadi di kalangan-kalangan tertentu, zikir yang menjadi alat untuk membersihkan jiwa, zikir yang diajarkan oleh sunnah, itu dimodified. La, di mana napas? Ilaha, di mana pula napas? Ada makam-makam zikir namanya. Illa di mana? Dan Allah di mana pula? Macam itu gitu. Masalah ibadah, kenapa harus strict? Tidak boleh ditambah dan dikurang. Begitu ditambah dan dikurang, disinilah pintu setan dan iblis masuk. Sehingga kalau kita baca buku Talbisul Iblis misalnya, luar biasa pandainya setan dan iblis itu masuk. Saya pernah jumpa dengan orang yang katanya hebat, pendekar, tahan pisau. Saya tanya dengan dia, macam mana boleh tahan pisau? Ustadz, kata dia. Kita punya ilmu macam ini semua caranya mendekatkan kita kepada Allah. Sebab salah satu syarat mutlak orang yang boleh tahan pisau, tahan macam-macam ini, dia tak boleh meninggalkan sholat. Dia tak boleh berzina. Dia tak boleh minum minuman. Semua tak boleh. Sehingga kita betul-betul menjadi insan yang bertakwa. Akhirnya saya tanya baik-baik. Awak
tak nak awak betul-betul solat itu karena Allah atau karena ilmu anda takut, ilmu anda hilang, saya bilang. Oh dia kata iya, karena Allah, tapi juga karena saya takut kalau saya tak solat ilmu saya hilang. Dalam ibadah tak ada dua maksud. Akhirnya orang seperti itu, dia tidak nak mabuk, bukan karena mabuk itu haram, karena takut ilmunya hilang. Dia tak nak berzina, bukan karena berzina itu haram, tapi dia takut kalau ilmunya hilang. Dia solat bukan karena Allah, tapi dia solat, kalau dia tidak solat, dia takut kalau ilmunya hilang. Nah, ini yang namanya talbisul iblis itu. Cara iblis mengaburkan pandangan kita. Yang kata moderator tadi, seakan-akan itu sahih, tapi sesungguhnya menjahannamkan kita kepada kemusyrikan. Bahkan di kalangan orang Melayu, zikir itu kadang-kadang dijadikan mantra-mantra yang luar biasa. Semua mantra ada zikirnya. Tapi antara mantra dan zikir, kadang-kadang disitulah muncul kemusyrikan. Contoh zikir-zikir atau mantra-mantra Melayu yang banyak ada zikirnya itu kan ramai itu. Aku menyarungkan baju muram besi kurrasani. Hei mutala, inna kata Allah, inna kata Muhammad, hak kata Jibril. Aku Allah, Nur Kadim kata Allah, Kadim juga kata aku. Berkat la ilaha illallah. Jangan pikir tu. Boleh ulang kan Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jangan salin. Tak boleh dihafal ya. Tak boleh. Ada lagi kadang-kadang mantra-mantra untuk mengobat. Juga pakai zikir. Hak mengandung kulit, ilallah mengandung urat, subhanallah mengandung tulang, ruh hara-hara, batang budi, batang berdarah. Pindahkan penyakit ini ke tubuh Fahmi Salim. Kabul berkat la ilaha illallah. Saya tolak. Ustaz Fahmi pun dah macam ini gitu kan. Gitu. Itu pakai la ilaha illallah semua itu. Gitu. Allah. Dulu ketika mempelajari hal-hal macam ini, itu pakai ayam hitam. Tapi kalau sekarang cukup KFC sajalah gitu kan. Jadi, itu yang bahaya. Maknanya, tazkiyatun nafs itu digunakan untuk cara yang tidak betul, prosesnya tidak betul, caranya juga tidak betul. Sehingga begitu dia tergelincir sedikit saja, maka tazkiyatun nafs akan berubah menjadi kerosakan jiwa. Ya. Lalu, kalau kita ingin betul-betul tazkiyatun nafs itu hidup, ya, yang pertama, bersihkanlah jiwa. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh melakukannya. Ya. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, orang kaya raya. Tapi tazkiyatun nafs yang digunakannya, dia mampu sekedar merasakan harta itu tidak lebih dari titipan. Sehingga ketika Rasul bertanya, kita sedang perlu duit ini. Abu Bakar boleh bagi berapa? Apa kata Abu Bakar? Kullu. Rasul bertanya, untuk awak mana? Cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Harta dia jadikan sebagai tazkiyatun nafs. Sehingga dia merdeka menjadi pemilik harta. Dia bukan sebagai, dia merdeka sebagai pemilik. Sebab dia meyakini pemilik yang sebenarnya itu adalah Allah. Yang dia hanya sekedar memakai sahaja. Banyak ulama-ulama yang juga sampai kepada level seperti ini. Jadi yang pertama, gunakan itu. Yang kedua, akhir daripada tazkiyatun nafs itu sesungguhnya adalah tauhid. Keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah lah segala-galanya. Tidak ada meminta pertolongan kepada selain Allah dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, tazkiyatun nafs yang sesungguhnya akan menimbulkan, melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang tidak hanya berfikir untuk dirinya, tapi dia juga berfikir untuk masyarakat. Ini yang dikatakan Hamka, ada perbezaan yang menonjol antara konsep tazkiyatun nafs
yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dengan yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali ketika proses tazkiyatun nafs, dia lebih cenderung kepada menjaga dirinya dari kehidupan luas bermasyarakat. Tapi Ibnu Taimiyah tidak. Dia melakukan tazkiyatun nafs, dia adalah bahagian dari masyarakat dan dia harus menjadi matahari yang menerangi masyarakat dengan sinaran ilahiyah yang itu diturunkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Tazkiyatun nafs bukan menjadi orang yang pasif, tapi tazkiyatun nafs sesungguhnya melahirkan pribadi-pribadi yang aktif. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya rasa itulah dulu. Jazakallahu khairan. Luar biasa, luar biasa. Bukan sahaja hadis dan Al-Quran yang dihafalnya. Jampi ajimat juga dihafalnya juga ya. Oh, luar biasa ya. Hadirin hadirat sekalian, dalam kita melakukan pembersihan jiwa ini, buat kata Prof tadi, ia bukan menjadikan kita seorang individu yang pasif, tetapi kita harus menjadi orang yang paling aktif. Buat sinaran matahari tadi yang menyuluh masyarakat kesemuanya. Dr. Fahmi Salim, sebahagian masyarakat kita ini, ya, mereka inginkan untuk melakukan pembersihan jiwa itu. Ya, mereka ikut kumpulan-kumpulan yang mengajar mereka itu untuk berzikir, untuk bangun malam, untuk buat itu, untuk buat ini. Tetapi kita lihat di sana adanya mereka yang kita lihat melakukan perkara yang ini tidak masuk akal oleh akal yang bijak, akal yang waras. Walaupun mereka itu dari segi profesionnya, mereka itu seorang yang bijak pandai, mempunyai jawatan yang tinggi-tinggi kadang-kadang itu. Tetapi mengapa apabila masuk ke dalam alam untuk kerohanian ini, membersihkan jiwa ini, mereka dilihat melakukan aktiviti yang bodoh itu. Membodohkan diri. Apa faktornya dan mengapa? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting kalau ini menurut saya. Sesungguhnya kita ini selalu ingin hidup kita seimbang. Antara fisikal, kemudian intelektual, dan juga spiritual. Spiritual kita dan semua aktivitas fisik kita ini semua sudah dijelaskan dengan sempurna oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijabarkan, diperinci di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dalam perkara yang mengantarkan dan menunjukkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, baik dalam aspek fisikal, kemudian akliyah, intelektual, dan spiritual, kecuali semua sudah dijelaskan oleh Allah di dalam wahyunya. Inilah kenapa Islam itu disebut sebagai agama wahyu. Islam is revelation, ya, revealed religion, agama wahyu. Dia bukan agama budaya. Dia bukan agama yang dibuat dikarang-karang oleh perasaan, oleh kejiwaan, oleh akal pikiran manusia. Dia harus semua berdasarkan wahyu dan ditimbang dengan timbangan wahyu berupa syariat. Dan ini semua harus disesuaikan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, seorang ulama besar dari Irak, ya, Profesor Dr. Taha Jabir Alwani mengatakan bahwa maqasid syariah itu ada 3. Inilah inti daripada keseluruhan ajaran Islam. Pertama adalah tauhid, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah umran. Tauhid inilah landasan kita berfikir, landasan kita bergerak, landasan kita bertindak. Yaitu menghambakan diri kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Ya. Yang kedua, tazkiyah. Karena manusia, hamba Allah ini, yang bertauhid inilah, dia harus menyucikan jiwanya dari segala macam kekotoran-kekotoran jiwa, akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak terpuji. Kenapa? Karena manusia ini sebagai khalifatullah di atas muka bumi. Khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi tujuan dia untuk membangun umran, untuk membangun peradaban. Maka supaya peradaban manusia di atas muka bumi ini baik, ya, tidak terjadi banyak konflik, peperangan, kebencian, kemudian pemusnahan,
pembinasan sebagaimana dilakukan oleh Zionis misalnya di Palestina, atau peradaban barat yang melakukan kehancuran-kehancuran, perang-perang di mana-mana di atas muka bumi ini, maka diperlukan apa? Penyucian jiwa ini. Nah, oleh sebab itu, saudara kita rahmati Allah, apa yang menyebabkan orang ya sementara kita orang Islam ini keliru ya dalam melakukan praktek-praktek penyucian jiwa yang diperintahkan Allah dalam wahyunya, ya, itu karena apa? Karena kita tidak memadukan antara ilmu dengan amal. Ya. Mengapa di dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala memberikan warning, memberikan peringatan keras agar kita tidak dibolehkan untuk mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan siapa? Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para anbiya, syuhada dan salihin, ya kan? Tapi yang disebutkan dalam ayat berikutnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan Islam itu tidak boleh bercampur dengan jalannya, dengan metode kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu umat Yahudi, dan bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan sebagai umat yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu, ya, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka tahu Rasulullah itu adalah wahyu, sosok Rasul yang dibenarkan untuk diikuti, tapi mereka tidak mau mengikuti Rasul Muhammad SAW. Mereka menutup-nutupi ya keyakinan dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit yang pertama. Kita punya ilmu, tapi tidak ada amalnya. Penyakit yang kedua adalah penyakit yang ada pada diri kaum Nasrani. Ya, mereka punya amal tapi tidak punya landasan ilmu. Nah, maka muncullah bid'ah-bid'ah yang ada pada Nasrani, yaitu apa? Rohbaniyatan ibtada'uha. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Hadid, yaitu peribadatan, kerahiban yang mereka rekayasa, mereka ciptakan, yang itu tidak pernah diturunkan Allah sebagai wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Nah ini, maka kita tidak boleh mengikuti jalan seperti itu. Ya, kita tidak boleh menempuh jalan rahbaniyah. Ini kan agak beda-beda tipis ya. Kalau dalam istilah orang Indonesia, kami ini beti, beda-beda tipis. Beda tipisnya rahbaniyah dengan apa? Ya, dengan tazkiyah. Ya, hampir mirip, tujuannya sama. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Tapi orang Nasrani itu menyimpangkan taqarrub kepada Allah itu dengan apa? Dengan perbuatan yang tidak diperintahkan Allah ya dalam wahyunya. Misalnya tidak menikah, ada ajaran tidak menikah, selibasi. Ya, selibat itu tidak menikah buat siapa? Para pendeta, pemuka agama. Nah, kalau tahu seperti itu, Ustadz Saidul Amin tidak mau dia jadi ustadz. Kalau ada ajaran ustadz tak boleh menikah, nah, pasti beliau orang pertama yang nggak mau jadi ustadz. Termasuk saya lah. Nah, karena menikah itu enak. Menikah itu kalau tidak enak, enak sekali. Tidak ada tidak enaknya. Ya, tidak enaknya itu kalau marah-marah. Nah, kalau ada benci antara suami dan istri, itu baru tidak enak. Tapi semuanya enak insya Allah. Ya. Nah itu kemudian mereka rubah ajaran agama ini. Mereka buat lagi perantaraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membuat patung, membuat sesembahan-sesembahan, membuat konsep-konsep keagamaan dalam agama Nasrani itu, ya, yang diperkirakan bagi mereka ini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu tidak diwahyukan. Nah, inilah penyakit yang harus dijauhi oleh umat Islam ini. Karena umat Islam ini adalah ummatul wirathah. Umat yang mewarisi risalah terakhir. Maka Allah memberikan contoh yang paling dekat kesesatan dari umat-umat terdahulu, mereka yang masih hidup, disisakan oleh Allah untuk menjadi ibrah, menjadi iktibar bagi kita semua umat Islam. Siapa mereka? Yaitu ahlul kitab yang ada di masa kita sekarang, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ini
kalau kita lihat inti permasalahannya, kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam tazkiyatun nafas. Kemudian kalau saya melihat juga ada persoalan ya dalam niat seorang yang baik ya untuk melakukan tazkiyatun nafsi, tetapi kemudian bercampur dengan hal-hal yang dapat mengelirukan kita, kemudian dapat membodohi diri sendiri. Ini juga dipengaruhi karena kedangkalan dalam ilmu syariat. Ya, kedangkalan dalam ilmu syariat. Semangat untuk beramal ada. Semangat untuk beribadah ada, tetapi tidak cukup ilmu atau dia mengikuti fanatik terhadap guru, ya, yang kemudian tidak berpikir kritis, tidak bisa membedakan mana yang benar, ya, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya, maka itu saya ketika sebelum datang kemari melihat menengok tema ini, tema acara perkampungan sunnah ini menarik buat saya. Ketika saya diberikan tema ini apakah karena terpengaruh ada film Walid, ya kan, tentang film bid'ah, ya kan? Ini di Indonesia ramai. Film ini dijadikan potongan meme-meme, kemudian video-video viral ya, sehingga membuat sebagian orang tersinggung. Bahkan ada yang menyatakan ini film sesat, ya, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau saya boleh kutip pendapat kawan saya, Ustadz Abdul Somad itu menarik. Saya tidak menganggap film itu sesat. Saya tidak tersinggung. Ya, karena saya tidak melakukan apa yang ada dalam film itu. Mungkin yang tersinggung adalah kalau ada orang, ulama, ustadz yang melakukan hal seperti itu. Nah, ini cerdas jawabannya kan. Jadi saya kira hal-hal seperti ini maka kita, bagaimana cara kita menghadapi dan melawan hal-hal yang menyimpang dalam tazkiyatun nafsi ini adalah tentu dengan penyebaran ilmu agama yang baik. Ya, penyebaran ilmu, penyebaran sunnah, dengan taklim, dengan kita mengaji yang benar, ya, bukan hanya mengaji, datang ke pengajian hanya untuk mendengarkan gurauan, hanya untuk mendengarkan hal-hal yang lucu, hanya untuk mendapatkan sekedar mendapatkan teman, bestie, teman main gitu ya. Tidak, tapi betul-betul kita menghadiri majelis ilmu ini seperti yang diadakan dalam perkampungan sunnah ini adalah untuk meningkatkan ilmu kita. Sebab ilmu inilah yang akan menjadi pegangan kita, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang patut untuk kita jalani dan mana yang patut untuk kita tinggalkan. Juga ada misalnya penyebabnya itu adalah karena faktor tradisi, ya, budaya yang sudah mengakar. Ya, seperti tadi Dr. Saidul Amin memberikan contoh, ya, karena saya bukan orang Melayu Sumatera, jadi saya tak paham contoh-contoh itu. Ya, beliau hafal tadi ya, selain hafal Quran dan hadis. Jadi ini kenapa? Karena ada budaya dan tradisi yang bercampur dengan agama. Lalu seolah-olah itu menjadi sebuah ajaran agama. Nah, sehingga kita harus bisa memilah, ya, memilih ya mana ajaran agama yang memang murni wahyu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mana yang itu merupakan tambahan-tambahan yang tidak perlu atau sepatutnya untuk kita tinggalkan. Kemudian terakhir dari saya adalah barangkali karena ada secara, kalau kita lihat tinjauan psikologis, ya, tinjauan psikologis ini misalnya orang kenapa bisa percaya kepada jimat, kepada air, betuah dan lain sebagainya, itu karena dia merasa dia punya kebutuhan hajat yang mendesak. Ya, hajat misalnya dia ingin cepat kaya. Dia ingin bisnisnya sukses. Dia ingin usahanya maju, tapi ingin menggunakan cara-cara yang instan sehingga akal dia ditinggalkan. Ya, dia ingin cepat, serba instan sehingga sehingga dia terjebak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita.
Maka itu para ulama mengingatkan kepada kita, siapa orang harus seimbang antara mempraktekkan tazkiyah ini dengan syariat, rambu syariat. Maka ada ungkapan terkenal, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Orang kalau mendalami tasawuf, ya, tazkiyah dalam bahasa lainnya, karena tasawuf ini baru istilah muncul pada akhir abad kedua Hijriah, awal abad ketiga. Ya, sebelum itu tidak ada istilah tazkiyah, istilah tasawuf dalam khazanah Islam. Siapa orang yang mendalami tasawuf tapi dia tidak berpandukan kepada fikih, kepada syariat, dia bisa zindik. Ya, sebaliknya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Orang kalau terlalu menekuni masalah fikih, dia mengetahui hilah-hilah dalam fikih, lalu kemudian dia tidak berakhlak, dia bisa jadikan hukum fikih itu sebagai apa? Alasan. Nah, tadi ad-darurah tubihul mahzurat, ya. Al-masyaqqah tajlibut taisir, untuk apa? Untuk membenarkan praktek kita tunduk, sujud atau rukuk kepada dewa matahari. Itu nggak boleh. Ya, itu kenapa? Kalau orang menggunakan kaidah-kaidah fikih tidak pada tempatnya, ini berbahaya. Lalu kemudian dia tidak memiliki akhlak yang baik, maka itu bisa membawa orang kepada kefasikan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Doktor, buat akhirnya, kemungkinan ada yang melihat sesi ini sama ada sekarang ataupun nanti di YouTube. Mereka mungkin sebelum ini termasuk dalam golongan yang tersasar kerana buat kata Ustaz tadi, adanya beda yang tipis di dalam menentukan tazkiyatun nafs yang sahih, yang mengikut sunnah, dan yang tidak sahih. Namun bagi mereka itu yang mempunyai keinsafan dan juga kesedaran, mungkin doktor boleh gunakan waktu ini untuk kongsikan apakah perkara awal yang perlu dan harus dilakukan oleh mereka itu untuk kembali semula, meninggalkan dunia mereka yang dulu yang dilihat seperti orang-orang bodoh itu, minum air kakinya, minum air janggutnya, minum peluh dan sebagainya itu. So mereka ingin kembali semula untuk melakukan ajaran pembersihan jiwa ini berdasarkan kepada ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak lagi menjadi seperti Dewi yang dirosakkan oleh Walid itu. Silakan. Terima kasih moderator. Sebenarnya sebahagian dari jawaban yang diminta kepada saya itu sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Perlu ada ilmu, sehingga ilmu itu boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak ada ilmu, agak sukar bagi kita. Yang kedua, agama ini perlu juga dipahami berdasarkan kepada akal. Ada dulu orang Parsi, dia kata dia boleh tahan api, dia boleh berjalan di atas air, dia boleh terbang seperti mana burung terbang. Seorang sufi muslim waktu itu menjawabnya, kalau setakat tahan api, baja juga tahan api. Kalau setakat boleh terbang, burung juga pandai terbang. Kalau setakat pandai berenang, apa bezanya kita dengan ikan? Orang apa tadi Parsi tadi terkejut gitu. Lalu hakikat kita diciptakan Allah. Manusia ini diciptakan Allah untuk jadi baja yang tahan api, untuk jadi burung yang pandai terbang, untuk jadi ikan yang pandai berenang, atau untuk apa? Oh, dia pun berpikir. Tentu tak ada jawaban. Nah, di sini Islam memberikan jawaban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini? Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu apa akhir dari hidup kita ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Andai kata kita lahir sebagai hamba yang beribadah, fungsi daripada abid, dia harus patuh kepada ma'bud. Bagaimana hubungan antara asyik dan maksuk, habib dan mahbub. Ikut saja, strictly follow the instruction. Itu kalau kita sedar kita sebagai hamba Allah. Tapi kalau kita dah cari jalan yang lain, ya susah. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini? Solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, itu untuk Allah. Maka dalam kita hidup, ikutilah apa yang dikatakan Allah. Melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagai manusia apa kita hanya untuk kita saja? Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ada ahli tafsir menyatakan sebenarnya kesimpulan hidup kita orang mukmin ini 3 aja. Kita pada level yang disebut dengan level potensial, level aktual, dan level universal. Level potensial karena Allah memberikan kita potensi yang luar biasa. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Anda itu the best, yang terbaik itu. Ada alasan bla bla bla. Tapi tak cukup. Potensi kalau tak diaktualize itu tak ada gunanya. Maka kita sebenarnya harus menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya? Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kalian itu karena punya potensi, kalian itu harus menjadi umat yang wasata, yang menentukan. You are decision maker. Kita yang memerintah sebenarnya. Jangan menjadi pak turut. Orang mukmin sejati punya jiwa-jiwa pemenang, bukan jiwa pecundang. Yang terakhir, orang Islam itu harus punya jiwa universal. Dia ada bukan untuk dia, tapi dia ada untuk semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibnu Sina contohnya. Seorang muslim, dia buat ilmu perobatan, itu manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam. Dia tulis buku Al-Qanun, diterjemahkan ke dalam bahasa orang putih, The Canon. Itu ensiklopedi ilmu perubatan yang diguna pakai sampai abad ke-18 di dunia barat. Kelebihan Ibnu Sina apa? Dia boleh mengkombinasikan, how to combine antara ilmu yang dimilikinya dengan tazkiyatun nafs yang ada dalam jiwanya. Saya pernah baca satu buku, tapi saya belum merujuk kepada buku yang aslinya. Ibnu Sina itu sebagai dokter, kalau dia merawat pesakit, dia tak dapat temukan apa sakit orang ini, dia biasanya baca Quran dan sholat 2 rakaat. Dia tidak pisahkan ilmunya dengan pembersihan jiwanya. Ketika jalan di bumi tertutup, tol di langit akan senantiasa terbuka. Pintu tol ke langit itu sholat dan baca Quran. Maka pernah suatu hari, kabarnya Ibnu Sina itu diundang orang pergi ke satu daerah. Dia sampai di situ, penduduk kampung itu terkejut. Ada yang menyatakan Isfahan. Sampai ke tempat itu penduduk kampung itu terkejut. Ada Ibnu Sina. Bilal naik ke atas mimbar. Ibnu Sina ada di kampung kita, di bandar kita. Siapa yang nak berobat, cepat datang ke masjid. Sebab dia asa akan pergi ke tempat yang lain. Oh, berbondong-bondong orang datang. Cara Ibnu Sina waktu itu mengetahui penyakit dan mengetahui obatnya hanya dengan 3 aja. Denyut jantung, denyut nadi, jantung, dan ambil darah. Darah itu dia boleh tahu, ini sakitnya apa obatnya. Oh, ramai orang. Ada dia periksa darah, oh ini sakitnya ini. Awak boleh makan ni, tak boleh makan ni, baliklah. Ada yang tak boleh sini, dia tengok di jantung, oh ini sakitnya ini. Tapi ada yang tak boleh di jantung, dia ambil darah, dia tengok darah, oh ini sakitnya ini. Itulah lab yang dipakai, diguna pakai pada waktu itu. Hari nak senja, ada orang tua duduk di ujung itu. Ibnu Sina panggil, Pak Cik sakit apa? Kenapa tak datang kemari? Bukan saya yang sakit. Anak saya, anak bujang saya umur 26 tahun yang sakit.
Macam koma tapi sedar. Boleh bawa kemari? Tak boleh. Dia tidur dah seminggu ni. Boleh tak Ibnu Sina datang? Oh boleh. Dia datang ke rumah itu. Dia pegang nadi. Okey. Pegang jantung. Tak ada masalah. Ambil darah. Tak ada masalah. Ibnu Sina pun panik. Berdasarkan obat perubatan. Orang ni tak mungkin macam orang koma. Jadi dia pergi ke masjid balik. Dia baca Quran. Dia solat 2 rakaat. Selepas solat tu dia dapat clue. Dia datang ke rumah tu balik. Dia kata kepada ayah orang tua itu. Ayah anak itu. Coba tulis nama-nama kampung yang ada di Isfahan ini. Orang tulis. Dia baca ke telinga orang ini. Kampung ini, kampung ini, kampung ini. Ketika disebut satu kampung. Dia terbelalak mata dia. Mungkin penyakitnya di sini. Induk balanya di sini. Tulis nama-nama jalan yang ada di kampung itu. Ditulis. Jalan ini, jalan itu. Ketika disebut nama jalan, dia boleh duduk. Berarti di sinilah punca dari penyakit. Orang inilah mengerjakan dia ini. Tulis nomor-nomor rumah yang ada di jalan itu. Ditulis. Ketika disebut satu nombor, dia boleh tegak. Dia boleh berjalan tapi tak boleh bercakap. Tulis nama-nama orang yang ada di rumah itu. Ditulis. Dibacakan Sianu, Sianu, Sianu. Begitu disebutkan nama seorang perempuan, dia bercakap, ayah, tolong kawinkan aku dengan dia. Jadi moderator, kalau selama perkampungan sunnah ada yang sakit-sakit macam ini, apa yang dilakukan Ibnu Sina perlu kita guna pakai. Saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan. Ternyata menikah. Demikian. Terima kasih. Hadirin sekalian. Amat luar biasa kesimpulannya itu ya. Apapun sebagai oleh-oleh untuk sesi kita ini. Ya, marilah kita sama-sama sebagai orang yang ingin menjadikan hidup kita ini semakin hari semakin dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh, marilah kita menjadikan kita juga ialah orang yang paling awal sekali untuk memastikan diri kita ini semakin hari semakin kita membersihkan rohani kita ini, insya-Allah. Yang pertama dengan asasnya adalah ilmu seperti yang disebutkan tadi, supaya yang kita lakukan itu benar-benar di atas landasan yang benar, insya-Allah, yang sahih. Dan yang kedua, kita harus ingat tadi, antara oleh-olehnya ialah dalam usaha kita menjadikan pembersihan jiwa ini sebagai amalan kita, akhirnya ia harus membawa kita kepada tauhid yang murni, tauhid yang jelas. Kalaulah pembersihan jiwa itu akhirnya membawa kita kepada bid'ah, kepada khurafat dan kepada syirik, maka itu bukanlah sebenarnya asas tujuan kepada tazkiyatun nafs itu yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Dr. Fahmi Salim. Terima kasih kepada Dr. Saidul Amin. Semoga ketemu lagi insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.